Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu menganugerahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat serta salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pembahasan tentang tazkiyatun nufus. Kita lanjutkan dari kitab Ad-Da'ud wad-Dawa. Kita masuk pada bab kedua di dalam terjemahan, yaitu dampak negatif maksiat dan dosa. Mudarat dosa dan maksiat, kemaksiatan. Kita kembali kepada membicarakan obat dari penyakit yang jika berkesinambungan akan menghancurkan kehidupan dunia dan akhirat seorang hamba. Yani maksudnya ada penyakit yang apabila penyakit itu berkesinambungan di dalam pada kehidupan seorang hamba, dia akan bisa menghancurkan kehidupan dunia dan akhiratnya. Maka di antara yang sepantasnya diketahui bahwa dosa dan maksiat itu pasti menimbulkan kemudaratan atau kerugian. Hal itu tidak mungkin tidak akan muncul. Bahwasanya kemudaratan dari maksiat dan dosa itu terjadi pada hati, seperti kemudaratan racun di dalam badan. Tentu sesuai dengan perbedaan-perbedaan tingkatan di dalam mudaratnya. Ada yang sangat berbahaya dan bahayanya pun bertingkat-tingkat. Dan tidakkah kehinaan serta penyakit yang timbul di dunia dan di akhirat kecuali sebabnya adalah dosa dan maksiat. Maka kita lihat, bukankah
yang telah mengeluarkan ayah ibu kita dari surga, dari kampung yang lezat, nikmat, kampung kebahagiaan, dipindahkan ke negeri yang kepedihan, negeri kesedihan dan musibah, kecuali adalah dosa dan maksiat. Lalu apa juga yang mengeluarkan iblis dari kerajaan langit sekaligus menjadikan terusirnya dan terlaknat? Lahirnya dijadikan Allah kejelekan dan keburukan yang serupa, yang rupa. Sedangkan batinnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih jelek dan lebih buruk daripada lahirnya. Kedekatan iblis dengan Allah berubah menjadi jauh. Rahmat berubah menjadi laknat. Keindahan menjadi kejelekan. Surga menjadi neraka yang berkobar-kobar. Iman menjadi kekufuran. Pertolongan menjadi permusuhan. Penentangan, gema tasbih, tahlil dan persucian menjadi gema kekufuran, kesyirikan, kedustaan dan kebejatan. Serta pakaian keimanan menjadi pakaian kekufuran, kefasikan, kedurhakaan. Maka terhinalah iblis di hadapan Allah serendah-rendahnya dan jatuhlah kedudukannya dalam pandangannya. Kemarahan dan kemurkaan Rabb Allah Subhanahu wa taala menimpa iblis, kemudian membinasakannya. Iblis menjadi pemimpin bagi setiap orang fasik dan pelaku kejahatan. Ia rela terhadap kepemimpinannya itu setelah sebelumnya menjadi seorang ahli ibadah dan hamba yang mulia. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala agar kita berlindung kepada Allah dari menyelisihi perintah Allah dan menyelisihi larangan-larangan Allah. Hal itu menimpa semuanya, menimpa iblis karena iblis menyelisih perintah Allah, melanggar larang-larangannya. Semuanya menjadi terbalik. Bukankah dosa yang telah menyebabkan penduduk bumi ini tenggelam hingga air menutupi puncak-puncak pegunungan? Yaitu terjadinya banjir yang besar di zamannya Nabi Nuh. Itu diakibatkan oleh dosa. Karena penduduk bumi tidak mau taat, tidak mau mentauhidkan Allah. Mereka bermaksiat, mereka kufur. Maka Allah Subhanahu wa taala
datangkan air yang besar sehingga menutupi puncak-puncak pegunungan. Sehingga yang selamat itu adalah orang-orang atau apa yang ada di atas kapal Nuh. Bukankah dosa pula yang mengakibatkan Allah mengirimkan angin kepada kaum Ad hingga menjadikan mayat-mayat mereka bertebaran di permukaan bumi, laksana tunggul-tunggul pohon kurma yang lapuk. Angin ini menghancurkan tempat kediaman, tanaman dan kebun, serta hewan ternak mereka, sehingga menjadi pelajaran bagi umat-umat setelahnya sampai datangnya hari kiamat. Ini adalah dosanya kaum Ad yang tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dosa yang menyebabkan terkirimnya suara menggelegar kepada kaum Tsamud hingga memotong jantung-jantung dalam rongga tubuh mereka sampai akhirnya semuanya binasa? Itu adalah yang dialami oleh kaum Nabi Saleh. Mereka namanya kaum Tsamud. Karena dosa mereka, Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Bukankah dosa yang menyebabkan terangkatnya desa kaum Lut, sampai-sampai para malaikat mendengar lolongan anjing mereka, yakni diangkat tanah tersebut, kemudian desa itu dibalik bersama penduduknya, bagian atasnya menjadi bagian yang di bawah, hingga membinasakan semuanya. Artinya Allah baliklah negeri kaum Lut. Belum lagi dengan lemparan batuan-batuan atau lemparan batu-batuan dari langit yang menghujani kaum Lut alaihissalam yang telah terjadi kepada mereka. Sejumlah hukuman dijatuhkan secara serentak kepada mereka yang belum pernah dijatuhkan kepada umat lainnya. Orang-orang yang serupa dengan mereka juga akan mendapatkan ganjaran yang seperti itu. Sungguh, tidaklah hal itu jauh dari orang-orang yang zalim. Apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut adalah LGBT, homoseks, yang belum pernah dilakukan di permukaan bumi sebelum mereka. Makanya hukuman terhadap homoseks atau LGBT itu seperti yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Lut, yaitu dijatuhkan dari tempat yang tertinggi kemudian dihujani dengan batu. Pelaku dan pelaku, subjek dan objek, pelaku dan korban sama-sama dihukum. Al-fa'il wa maf'ul, itu dihukum sama. Makanya kalau kita lihat juga penyakit yang seperti ini, pada umumnya pelaku adalah berawal dari sebagai korban.
Ketika dia kecil, dia adalah korban dari orang dewasa. Ketika dia mulai menginjak dewasa, dia mencari mangsa. Ini adalah maksiat. Dosa besar yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dosa yang menyebabkan terkirimnya awan azab? Laksana naungan yang berlapis-lapis kepada kaum Syuaib. Hingga saat sampai di atas kepala mereka, turunlah hujan api yang menyala-nyala. Mereka menganggap itu adalah hujan yang akan mendatangkan rahmat kepada mereka. Ternyata yang datang itu adalah azab dari Allah. Makanya oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW apabila datang angin, datang awan mendung, cemas, maka diajarkan kita untuk membaca doa. Di antaranya doa angin berembus, agar kita dapatkan kebaikan dan dilindungi dari keburukan. Bukankah dosa yang menyebabkan Fir'aun dan kaumnya tenggelam dalam lautan? Arwah mereka lalu dipindahkan ke neraka Jahanam hingga jasad-jasad mereka tenggelam di laut, sedangkan roh-roh mereka terbakar di neraka. Taubat ketika sakaratul maut enggak ada bermanfaat lagi. Bukankah dosa yang menyebabkan terbenamnya Qarun beserta harta, tempat tinggal dan keluarganya? Bukankah dosa yang membinasakan generasi yang datang setelah Nabi Nuh? yakni dengan berbagai hukuman hingga menghancurkan mereka sedahsyat-dahsyatnya. Bukankah dosa yang membuat seluruh kaum Yasin dari awal hingga akhirnya binasa oleh suara yang menggelegar? Bukankah dosa yang telah menyebabkan diutusnya suatu kaum yang berkekuatan besar kepada Bani Israel? Kaum ini merajalela di kampung-kampung, membunuh para laki-laki, memperbudak anak-anak dan para wanita, membakar rumah-rumah, serta merampas harta benda. Kemudian mereka diutus sekali lagi untuk memusnahkan segala sesuatu semampu mereka dan membinasakan apa saja yang mereka kuasai sehancur-hancurnya. Bukankah dosa yang menyebabkan Bani Israel ditimpa berbagai macam hukuman? Terkadang dengan pembunuhan, perbudakan, hancurnya negeri, hadirnya para raja yang zalim, mengubah mereka menjadi kera dan babi, sampai akhirnya Rabb Tabaraka wa Ta'ala bersumpah, لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. Bahwa sungguh Dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpa azab yang seburuk-buruknya kepada mereka, yakni orang Yahudi, sampai pada hari kiamat. Ibu-ibu dan akhwat yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi kita juga sekarang ini misalkan, keadaan susah, kehidupan susah, ekonomi susah, dan hal-hal yang terkadang tidak berkenan dengan keinginan dan hati. Tidakkah kita sadar ini adalah bagian dari cobaan dan ujian? Dan ini juga tidak terlepas dari maksiat dan dosa yang sudah kita lakukan. Mahalnya biaya hidup. Barang-barang mulai naik harganya.
pekerjaan yang susah, kehidupan yang sedikit sempit, dan bermacam-macam yang dia hadapi. Itu adalah bagian dari musibah dan ujian, dan itu adalah dampak dari dosa dan maksiat. Imam Ahmad berkata, kami diberitahu oleh Walid bin Muslim, حدثنا Walid bin Muslim قال حدثنا سفيان بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن ابن جبير بن نفير عن أبيه قال لما فتحت قبرص ففرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض. Dari Jubair bin Nufair, dia mengatakan saat Qabrus ditaklukkan, penduduknya tercerai-berai dan bertangisan. Ra'aitu Abu Darda jalisan wahdahu yabki. Ketika itu aku melihat Abu Darda duduk menangis seorang diri. Faqultu ya Abu Darda, ma yubkika fi yawmin a'azzallahu fihi al-Islam wa ahlahu. Lalu aku bertanya, wahai Abu Darda, apa yang menyebabkanmu menangis pada hari Allah memuliakan Islam dan pemeluknya itu? Apa jawabnya? Faqal, waihaka ya Abu Jubair. Waihaka ya Jubair. Ma ahwana al-khalqa 'ala Allah 'azza wa jalla idza adha'u amrahu. Lalu Abu Darda dia mengatakan, celaka kamu wahai Jubair. Betapa hinanya manusia di hadapan Allah tak kala mereka mengabaikan perintahnya. Baina hiya ummatun qahiratun zahirah. Lahumul mulk. Taraku amrallahi wa fasaru ila ma tara. Mereka, yani maksudnya adalah kaum Qabrus yang telah ditaklukkan, yang telah dikalahkan. Mereka adalah umat yang kuat, tangguh dan perkasa, serta memiliki kerajaan. Namun ketika mengabaikan perintah Allah, mereka menjadi seperti yang kamu lihat sendiri. Ali bin Ja'ad dia mengatakan, amba'ana Syu'bah an Amr bin Murrah qal sami'tu al-Bakhtari yaqul akhbarani man sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul lan yahlika an-nasu hatta yu'dharu min anfusihim. Aku mendengar Abu Al-Bakhtari berkata, aku diberitahu oleh salah seorang pernah mendengar sabda Nabi SAW di mana beliau bersabda, manusia tidak akan binasa hingga diri mereka banyak berbuat maksiat. Lan yahlikan nasu hatta yu'dhiru min anfusihim. Hatta yu'dharu min anfusihim. Manusia tidak akan binasa hingga diri mereka banyak berbuat dosa. Di dalam Musnad Imam Ahmad, dari hadis Ummi Salamah,
Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhaharatil ma'asi fi ummati, ammahumullahu bi'adzabin min 'indihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika tampak jelas berbagai kemaksiatan pada umatku, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyamaratakan azab terhadap mereka dari sisinya. Faqultu ya Rasulullah, ama fihim yawma idzin unasun salihun. Kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, bukankah ada orang-orang yang soleh di antara mereka pada saat itu? Qala bala. Kata Nabi, benar. Qultu fa kaifa yusna'u biha bi ulaik? Apa yang terjadi pada mereka? Qala yusibuhum ma asaban nas, summa yasiruna ila maghfiratin minallahi wa ridwanin. Beliau menjelaskan pada saat itu mereka juga ditimpa bencana seperti halnya orang lain yang berbuat maksiat. Mereka juga sama-sama kena semuanya. Tetapi mereka akan mendapatkan pengampunan dan keridhaan dari Allah. Artinya apabila maksiat telah merata, merajalela pada umat, maka Allah akan menyamaratakan azab ini akan menimpa kepada semua manusia. Baik yang solehnya, apalagi yang berbuat maksiatnya. Adapun orang-orang yang soleh, dia akan mendapatkan pengampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Marasil Hasan, ya, yaitu mursalat, riwayat yang mursal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "La tazalu hadhil ummatu tahta yadillahi wa fi kanafihi ma lam yumali qurra'uha umara'aha wa ma lam yuzakki salahaha fujjaraha wa ma lam yuhin khiyarha ashrarha fa idza hum fa'alu dhalika rafa'a Allahu yadahu anhum ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر." Umat ini, kata Nabi, selalu berada di bawah tangan Allah dan perlindungan Allah selama qari mereka, yakni pembaca Al-Quran mereka, tidak menjadikan kaki tangan penguasa. Orang-orang soleh tidak merekomendasi orang-orang yang maksiat. Selama orang-orang yang jahat tidak menghinakan orang-orang yang taat. Jika mereka melakukan hal tersebut, yakni pembaca-pembaca Al-Quran mereka menjadi kaki tangan para penguasa,
orang-orang yang soleh merekomendasi orang-orang yang bejat, orang-orang yang jelek menghinakan orang-orang yang baik. Kalau itu yang terjadi, niscaya Allah akan mengangkat tangannya dari mereka. Lantas dia menjadikan orang-orang yang zalim sebagai penguasa, yang kemudian menyiksa mereka dengan siksaan yang buruk, sehingga akhirnya mereka ditimpa kefakiran dan kemiskinan. Nah, kita bisa lihat hadis-hadis Nabi ini. Khawatir hadis-hadis Nabi ini telah berlaku pada diri masyarakat kita. Juga disebutkan dalam Musnad dari hadis Thauban, Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu." Rasulullah SAW mengatakan seseorang benar-benar terhalang dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Juga di dalam Musnad dari hadis Thauban juga Rasulullah SAW bersabda, "Yushiku an tatada'a 'alaikumul umam min kulli ufuqin kama tada'a al-akalatu 'ala qus'atiha." Qulna ya Rasulullah, aw min qillatin bina yawma idzin? Qala antum yawma idzin katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayli tunza'ul mahabatu min qulubi aduwikum wa yaj'alu fi qulubikumul wahn. Qala wa ma wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut aw karahatul maut. Hampir-hampir umat-umat ini menyerbu kalian dari berbagai penjuru, seperti halnya orang-orang yang kelaparan menyerbu piring besar yang berisi makanan. Lalu kami bertanya, apakah karena jumlah kami sedikit pada saat itu? Beliau menjawab, pada waktu itu jumlah kalian banyak, tetapi kalian seperti buih yang mengikuti aliran air. Rasa gentar dicabut dari hati musuh-musuh kalian, dan hati kalian ditimpa wahan. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan wahan? Rasulullah mengatakan, wahan itu adalah cinta dunia, benci kematian. Juga disebutkan di dalam Musnad dari hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Lamma urija bi marartu biqaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum." Ketika dinaikkan ke langit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, aku melihat suatu kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Mereka mencakari muka dan dada mereka sendiri dengan kuku tersebut. Faqultu ya Rasulullah, faqultu man haula'i ya Jibril? Lalu aku bertanya, siapa mereka ini wahai Jibril? Qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nasi wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka ini adalah orang-orang yang memakan daging manusia, yaitu berbuat ghibah dan menodai kehormatan mereka. Juga di dalam Jami' Tirmidzi dari hadis Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Yakhruju min akhiriz zamani qaumun yakhtiluna ad-dunya bid-din."
Wa yalbisuna lin-nasi masuka ad-dal. Masuka ad-da'ni min al-lin. Alsinatuhum ahla min as-sukkar. Wa qulubuhum qulubu adh-dhi'ab. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla أبي يغترون وعلي يختارئون فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم فيها حيرانا. Pada akhir zaman nanti akan muncul satu kaum yang mencari dunia dengan agama. Mereka memakai kulit domba lantaran kelembutannya dan menyombongkan diri di hadapan manusia. Tutur kata mereka lebih manis dari gula, tapi hati mereka bagaikan hati serigala. Allah berfirman, apakah mereka akan menipuku? Apa mereka berani mengecohku? Aku bersumpah dengan diriku bahwa aku benar-benar akan mendatangkan bersama mereka suatu fitnah yang membiarkan orang yang memiliki sifat sabar dan lemah lembut berada dalam kebingungan. Ibnu Abi Dunya menjelaskan dengan sanadnya Ali berkata, "Ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yabqa min al-islam illa ismuh, wala min al-Qur'ani illa rasmuh. Masajiduhum yawmaidhin 'amirah wa ya kharabun min al-huda. Ulama'uhum syarrun min tahti adim as-sama. Minhum kharajat al-fitnah wa fihim ta'ud." Ali bin Abi Thalib dia mengatakan, akan datang satu masa kepada manusia ketika tiada tersisa lagi dari Islam kecuali hanya nama. Dan tidak juga tersisa dari Al-Quran melainkan hanya tulisannya saja. Masjid-masjid mereka pada saat itu makmur, megah, akan tapi kosong, akan tapi hancur atau kosong dari petunjuk. Ulama mereka adalah yang paling buruk atau seburuk-buruk orang yang berada di bawah kolong langit. Minhum kharajatil fitnah. Fitnah pun muncul dari mereka. Wa fihim ta'ud, dan kembali kepada mereka. Kemudian juga hadis yang lain yang menjelaskan tentang dampak dari maksiat itu, bahwasanya maksiat bisa mendatangkan musibah. Dari Abdullah bin Mas'ud, qal idza dhahara az-zina war-riba fi qaryatin adina Allah 'azza wa jalla bi halakiha. Kata Nabi SAW, jika zina dan riba telah tampak di suatu negeri, jelas ada banyak zina nampak, riba bersebaran, rentenir-rentenir bersebaran, ya, pada satu negeri, adzinallahu azza wa jalla bihlakiha, maka Allah telah mengizinkan untuk membinasakannya. Mungkin ada gempa, mungkin ada tanah longsor, dan bermacam-macam. Juga
di dalam Sunan Ibnu Majah, kemudian masih dari Mursal Hasan, Nabi mengatakan, "Idza azhara an-nasul ilma wa dhayya'ul 'amal." Apabila manusia telah menampakkan ilmu dan menyia-nyiakan amal. Wa tahabu bil alsun wa tabaghadu bil qulub. Mereka saling mencintai dengan lidah, dengan lisan, tapi hati mereka saling membenci. Wa taqata'ul arham, mereka saling memutus hubungan rahim, tali persaudaraan. La'anahumullahu azza wa jalla 'inda dzalik. Maka Allah melaknat mereka pada waktu itu. Fa asammahum wa a'ma absarahum. Kemudian dia menjadikan mereka tuli dan membutakan pandangan mereka. Juga dalam hadis yang lain disebutkan dan menunjukkan bahwa maksiat itu mendatangkan musibah. Dari Abdullah bin Umar Ibn Khattab, ia mengatakan, akulah orang ke-10 dari 10 orang kelompok muhajirin yang ada di sisi Rasulullah. Pada saat itu beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Lalu beliau mengatakan, "Ya ma'syar muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khamsu khisalin." Ada 5 perbuatan. Wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Aku berlindung kepada Allah agar hal itu menimpa kalian atau kalian mendapatkannya. Mana yang 5 itu? Ma dhaharatil fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha illa btulu bitawa'in wal awja' allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah kekejian, perbuatan zina dan yang semisalnya tampak pada satu kaum sampai mereka terang-terangan mengiklankannya. Sebagaimana sekarang kita lihat iklannya secara online, perzinahan secara online, illa btulu bitawa'in wal awja' allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw. Tidakkah tampak perbuatan keji pada satu kaum sehingga mereka terang-terangan mengiklankan, kecuali ditimpakan kepada mereka penyakit ta'ud dan penyakit-penyakit yang belum pernah diturunkan kepada orang-orang sebelum mereka. Maka penyakit-penyakit yang bermacam-macam, itu adalah akibat dari perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan zina dan semisalnya. Wala naqasa qaumun al-mikyala wal mizana illa btulu bisinina wa shiddatil maunah wa jawri sultan. Tidakkah kaum itu mengurangi takaran dan timbangan, kecuali mereka akan diuji dengan kekeringan selama bertahun-tahun, paceklik dan penguasa yang zalim. Wa ma mana'u qaumun zakata amwalim illa mun'u qatara minas sama'i falawla al-bahaim lam yumtaru. Tidaklah mereka menghalangi zakat harta mereka, kecuali dihalangi juga diturunkan hujan dari langit. Kalaulah tidak karena binatang ternak, mereka tidak akan dikasih hujan. Wala khafara qaumun al-ahda illa sallatallahu alaihim aduwan min aghairihim. Tidaklah satu kaum melanggar janji, melainkan Allah akan menjadikan musuh yang bukan dari golongan mereka.
fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Musuh-musuh itu akan mengambil sebagian harta yang ada di tangan mereka. Wa ma lam ta'mal a'immatum bima anzalallah fi kitabih illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum. Dan tidaklah para imam, pemimpin mereka mengabaikan apa yang Allah turunkan di dalam kitabnya, melainkan Allah akan menjadikan mereka saling bermusuhan. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil yang kita sebutkan tadi masih banyak juga dalil yang lain yang menunjukkan kepada kita bahwa tidaklah kita ditimpa sebuah musibah kecuali penyebabnya adalah dosa kita. Wallahu ta'ala alam. Ya, sampai di sini dulu karena sudah masuk waktu. Insyaallah kita sambung sedikit dalam kajian kita setelah solat, kemudian kita masuk pada tanya jawab. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sambung lagi bacaan dari kitab kita tadi tentang bahaya atau dampak negatif dari maksiat dan dosa. Di dalam kitab Musnad dan Sunan dari Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna man kana qablakum kana idza 'amila al-'amilu fihim bil khati'ah ja'ahu an-nahi ta'dziran. Sesungguhnya pernah terjadi pada orang-orang sebelum kalian, yakni apabila ada di antara mereka yang berbuat dosa, maka datanglah orang yang melarang itu sekedarnya. Fa idza kana al-ghad jalasahu wa wakalahu wa syarabahu. Ini orang berbuat maksiat tadi didatangi oleh yang melarang, hanya melarang sekitar aja. Keesokan harinya orang yang melarang tadi duduk-duduk bersama orang yang melakukan dosa serta menemaninya makan dan minum. Ka'annahu lam yarahu ala khati'atin bil ams. Seolah-olah kemarin itu dia tidak melihatnya melakukan dosa. Yani Rasulullah menceritakan tentang orang-orang yang sebelum kita. Apabila ada seorang berbuat dosa dan ada orang yang mencegah, dia hanya mencegah sekedarnya aja. Jangan lakukan itu, jangan gitu. Besoknya
orang melarang tadi menemani orang berbuat dosa tadi. Seakan-akan lalu diajak makan bareng, minum bareng. Seakan-akan dia tidak melihatnya kemarin melakukan sebuah dosa. Falamma ra'a Allahu azza wa jalla dzalika minhum daraba biqulubi ba'dihim 'ala ba'd. Ketika melihat hal itu terjadi pada sebagian mereka, Allah membenturkan hati sebagiannya atas sebagian yang lain. Thumma la'anahum 'ala lisani nabiyihim Dawud wa Isa bin Maryam. Kemudian melaknat mereka melalui lisan nabinya Daud dan Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu dikarenakan kemaksiatan dan sikap mereka melampaui batas. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar. Hendaklah kalian benar-benar menyuruh pada perbuatan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Wa la ta'khudunna 'ala yadis safih. Dan sungguh-sungguh kalian memegang tangan orang yang berbuat bodoh. Wala ta'turunnahu 'ala al-haqqi atra. Dan sungguh kalian menuntunnya kepada kebenaran. Au liyadribanna Allahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'd thumma la ya'lanakum kama la'anahum. Jika tidak kalian lakukan demikian, maka Allah akan membenturkan hati sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Lantas dia melaknat kalian sebagaimana dia telah melaknat mereka. Hadis ini, ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hendaknya kita amar ma'ruf nahi munkar. Dan hendaklah kita mengambil sikap. Kalau ada orang melakukan kesalahan, hendaklah kita cegah dia dari perbuatan kesalahan itu. Jangan kita hanya sekedar melarang, tapi besoknya kita perkawani. Lalu kita diamkan dia dari kesalahannya. Tidak kita nasihati. Kalau itu kita lakukan, membiarkan kesalahan atau tidak menasihati, maka Allah Subhanahu wa taala akan membenturkan hati kita satu sama lainnya. Dan boleh jadi akan menyebabkan datangnya laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abi Dunya dia menceritakan dari Ibrahim bin Amr As-San'ani, dia mengatakan, auhallahu ila Yusha' bin Nun. Allah memberikan wahyu kepada Yusha' bin Nun. Apa yang difirmankan oleh Allah? Inni muhlikun min qaumika 40,000 min khiyarihim. Wasittina alfan min syirarihim. Kata Allah, aku akan membinasakan 40 orang-orang yang baik dan 40,000 dari orang yang baik dan 60,000 orang jahat dari kaummu. Qala ya Rabb, haula'il asyrar fama balul akhyar. Lalu Yusha' mengatakan, wahai Rabbku, orang-orang jahat itu
memang pantas untuk mendapatkannya. Namun bagaimana dengan orang-orang yang baik? Qala innahum lam yaghdabu li ghadabi wa kanu yuwakilunahum wa yusharibunahum. Lalu Allah mengatakan, kenapa orang-orang baik ini juga mendapatkan ditimpa musibah? Ditimpa kebinasaan? Karena mereka tidak marah dengan marahku. Allah marah kepada hambanya yang berbuat maksiat. Maka hendaklah orang-orang yang baik juga marah kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Tapi malahan mereka tidak marah sebagaimana tidak marah dengan marahnya Allah. Malahan mereka ajak makan dan ajak minum. Abu Umar bin Abdul Bar menyebutkan dari Abi Hizzan, dia mengatakan, ba'athallahu azza wa jalla malaikaini ila qaryah. Allah mengutus dua malaikat kepada sebuah daerah. Andammiraha biman fiha. Lalu Allah memerintahkan kepada kedua malaikat itu untuk menghancurkan negeri itu bersamaan dengan siapa yang ada di dalamnya. Fawajada fiha rijalan qa'iman yusalli fi masjid. Lalu kedua malaikat itu yang diperintahkan untuk menghancurkan, dia mendapatkan seorang laki-laki yang sedang berdiri mengerjakan solat di dalam masjid. Faqala, kedua malaikat itu berkata, ya Rabb, wahai Rabbku, inna fiha abdaka fulanan yusalli. Di dalamnya ada hambamu si fulan yang sedang solat. Faqala Allah azza wa jalla, dammiraha ma'ahum. Dammiraha wa dammirahu ma'ahum. Fa innahu ma ta'ammara wajhuhu fi yaqat. Apa kata Allah? Hancurkan daerah itu sekaligus penduduknya, termasuk juga dia. Sesungguhnya wajahnya tidak pernah memerah karena aku. Yani merah, marah kepada orang berbuat maksiat karena marahnya Allah. Karena dia tidak melakukan itu, maka dia kena juga. Sufyan bin Uyainah, dia meriwayatkan dari Sufyan dari Mis'ar, anna malakan umira an yakhsifa biqaryatin, bahwa ada malaikat yang diperintahkan untuk membenamkan satu daerah. Faqala ya Rabbi inna fiha fulanan al-abid. Lalu malaikat itu mengatakan, wahai ya Rabb, di negeri itu ada si fulan yang tukang beribadah. Fawahallahu azza wa jalla ilaihi an bihi fabda. Fa innahu lam yatama'ar wajhu fiyya sa'atan qat. Malah Allah mengatakan, mulailah dibenamkan si fulan itu sendiri. Karena sesungguhnya raut wajahnya tidak pernah memerah karena aku. Juga Ibnu Abi Dunya menceritakan dari Wahb bin Munabbih, lama asaba Daud al-khati'ah, ketika Nabi Daud melakukan kesalahan, qala ya Rabbi ighfirli. Lalu
Abu Daud berdoa, "Ya Rabbku, ampunilah aku." Qala qad ghafartuha lak. Lalu Allah berfirman, sungguh aku telah mengampuni dosamu. Wa alzamtu 'araha Bani Israel. Dan aku menetapkan aib tersebut kepada Bani Israel. Qala ya Rabb, kaifa anta al-hakamul adlu la tadhlimu ahada? Ana amalu khati'ata wa tulzima 'araha ghairi. Lalu Nabi Daud mengatakan, wahai Rabbku, bagaimana itu bisa terjadi sedangkan engkau maha bijaksana, maha adil, tidak menzalimi seorang pun. Bukankah aku yang melakukan kesalahan, tapi mengapa engkau menetapkan aibnya kepada selainku? Fawahallahu ilaihi, lalu Allah mewahyukan kepadanya, innaka lamma amiltal khati'ata lam yu'ajjilu 'alaika bil inkar. Sesungguhnya mereka tidak segera mengingkari perbuatanmu ketika kamu melakukan kesalahan. Jadi ketika ada sebuah kemungkaran, kita biarkan aibnya itu kepada kita. Seharusnya agar aib kita terlepas dari diri kita, kita harus mengingkari kemungkaran yang ada. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya an Anas bin Malik. Ibnu Abi Dunya juga menjelaskan dari Anas bin Malik, annahu dakhala ala Aisyah wa huwa wa rajulun akhar. Bahwasanya dia pernah mendatangi Aisyah, dia dan orang lain. Faqala laha ar-rajul. Lalu orang itu berkata kepada Aisyah, ya ummul mukminin, hadithina 'anil zalzalah. Wahai ibu kaum orang mukmin, ceritakan kepada kami tentang gempa, tentang kegoncangan. Faqalat idza istabahu az-zina wa sharibul khumura wa darabul bil ma'azif عار الله عز وجل في سمائه غار الله عز وجل في سمائه فقال للأرض تزلزلي بهم فإن تابوا ونزعوا وإلا هدميها عليهم قال يا أم المؤمنين يا أم المؤمنين عذابا لهم قالت بل موعظة ورحمة للمؤمنين وَنَكَالًا وَعَذَابًا وَسُخْطًا عَلَى الْكَافِرِينَ. Aisyah mengatakan, apabila orang-orang telah memperbolehkan zina, memperbolehkan minum khamar, dan telah membolehkan untuk menabuh alat-alat musik, maka Allah pun cemburu di langitnya, di atas langit. Lantas Allah berfirman kepada bumi, guncangkanlah mereka, yakni gempalah. Fa in tabu wa naza'u, jika mereka bertobat dan berhenti dari perbuatan mereka, maka berhentilah dari goncangan itu. Wa illa, kalau seandainya tidak, haddimiha alaihim, maka hancurkanlah mereka jika tidak mau. Qala ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, a'adzaban lahum. Wahai ummul mukminin, apakah itu merupakan azab bagi mereka? Aisyah mengatakan, itu adalah peringatan dan rahmat bagi kaum mukminin.
tapi dia merupakan hukuman azab dan kemurkaan kepada orang-orang kafir. Anas juga mengatakan, "Ma sami'tu haditsan ba'da Rasulullah ana ashaddu farhan bihi minni bihadzal hadits." Kata Anas, tidak pernah aku mendengar hadis yang lebih menggembirakanku sepeninggalan Nabi daripada hadis ini. yakni orang mukmin, apapun yang menimpanya itu adalah nasihat dan rahmat dari Allah. Tapi orang-orang kafir, apapun bentuk azab yang menimpa mereka, musibah menimpa mereka, itu adalah hukuman, azab dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir. Jadi, apakah yang menimpa kita ini azab atau peringatan? Azab atau peringatan? Nasihat? Maka jawabannya melihat kepada orang yang ditimpa. Jika dia orang mukmin, berarti itu adalah nasihat, kebaikan. Kalau dia adalah orang kafir, itu adalah azab. Wallahu alam, sampai di situ dulu pembahasan kita. Dari sini jelas sangat bagi kita bahwasanya maksiat itu memberikan dampak negatif kepada kebahagiaan kita, kenyamanan kita. Maka hendaklah kita menjauhi maksiat dan dosa. Nah, termasuk juga tidak merespek, tidak menasihati, tidak melarang maksiat, aibnya boleh jadi akan menimpa kita. Maka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah, hati-hatilah terhadap ujian yang tidak hanya menimpa orang-orang yang kalian yang melakukan kezaliman saja, tapi juga orang-orang yang baik pun akan kena dampaknya. Wallahu alam. Demikian kita masuk pada tanya jawab. Kalau seandainya ada yang perlu ditanya jawabkan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini. Baik. Ini ada sebuah pertanyaan. Apakah berdoa setelah azan dengan lafaz Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai akhir kita mengangkat tangan? Tidak. Kita tidak mengangkat tangan, tapi kita itu adalah zikir. Tapi setelah azan, kemudian setelah kita berzikir, ya, kita mau pengen berdoa untuk pribadi kita sendiri, maka angkat kedua tangannya. Wallahu a'lam. Teman ana mempunyai 4 orang anak, Ustaz. 3 orang anak laki-laki, 1 anak perempuan. Belum diakikahkan. Rencananya mau diakikahkan berbarengan. Apakah boleh kambing yang 7 ekor diganti menjadi satu sapi? Enggak boleh. Tidak boleh, karena dia harus masing-masing. Untuk kambing, untuk anak laki-laki 2 kambing yang seimbang, yang sama kurang lebih. Ya, perempuan 1 ekor kambing. Wallahu a'lam. Baik. Di sini ada kasus mau membeli barang-barang di Tupperware yang dapat diskon terus. Maka harus jadi member dulu. Dan untuk menjadi member ada uang pendaftaran 100.000. Tapi kita bakal dapat produk yang nilainya lebih dari 100.000. Yaitu dapat tas dan botol. Nah, kalau kita sudah jadi member, maka selanjutnya kita bisa menjadi beli produk-produk di situ sesuai yang kita mau, seperti toples, botol dan yang lain, dan akan dapat diskon terus, kadang bonus barang gratis. Apakah ini dibolehkan? Insyaallah boleh. Karena kita tidak membeli anggota, ya, tapi kita membeli barang
Yang mana ketika kita mendaftar dengan uang tadi, kita mendapatkan barang sejumlah nilai dari 100.000 atau lebih. Tapi kalau mendaftar sebagai anggota saja harus membayar, maka itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Bagaimana jawaban kita kalau ada yang bertanya, kalau salafi itu pakai mazhab apa? Jawabannya mazhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jawab bahwasanya kita berpegang kepada pendapat-pendapat imam-imam mazhab. Ya. Kita melihat kepada perkataan Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Malik dan seterusnya. Malah kita berpendapat dengan sumber mereka berbicara. Apa hukumnya kita pesan barang Shopee dengan membayar memakai Shopee Pay? Apakah boleh, Ustaz? Selama kita tidak ada diberikan bonus-bonus tertentu, silakan aja. Kalau seandainya ada bonus tertentu, khawatirnya ini adalah ada unsur mendapatkan faedah dari tabungan atau hutang. Karena deposit itu adalah hutang. Wallahu a'lam. Bolehkah minta diruqyah sementara kita dalam keadaan gangguan jin yang parah? Boleh. Kita meminta diruqyah tidak ada salahnya. Dan salah satu cara kita bebas dari gangguan jin itu adalah diruqyah. Wallahu a'lam. Saya sering terkena sakit asam urat dan selalu kambuh. Apa obat dan amalan Al-Quran yang sama yang saya harus lakukan? Mohon doanya. Di antaranya pertama, minum banyak-banyak. Sebanyaknya minum. Ini adalah nasihat dari dokter. Saya dinasihati oleh Dr. Masrul untuk, saya juga ada ditimpa asam urat, disuruh untuk memperbanyak minum. Nah, kemudian bisa juga kita berobat dengan ruqyah. Kita ruqyah air yang kita minum, ya, dengan bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binnas. Ya. Lalu kita bacakan ke air, kemudian kita minum air tersebut. Wallahu a'lam. Jadi kita yang meruqyah diri kita sendiri, ya. Jangan kita menyandarkan ruqyah itu kepada orang lain. Walaupun boleh, ya, akan tapi lebih baik kita menyandarkan kepada diri kita sendiri. Wallahu ta'ala alam. Demikian saja yang dapat saya sampaikan pada sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.